Halo guys, selamat datang di channel 0200 Film yang siap menemani kegabutan kalian. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial All of Us Are Dead part sebelumnya, yaitu part ketiga. Yang mana pada part ketiga ini akan menceritakan bagaimana Chongsan dan teman-temannya pada akhirnya bertemu dengan tim penyelamat yang tiba di sekolah mereka. Namun di tengah misi penyelamatan tersebut, secara tiba-tiba tim penyelamat itu membatalkannya, lalu pergi meninggalkan mereka semua. Apa penyebab tim penyelamat itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mereka? Daripada penasaran, kita langsung gas ke alur ceritanya. Saat itu kelompok Jan Hari yang berhasil sampai di ruang klub panahan, namun setibanya di sana kondisi pintu ruangan sedang terkunci. Saat Jan Hari dan Min Jae sedang memanai para zombie yang berusaha mendekati mereka, Mi Jin bersikeras untuk membuka gembok pintu tersebut. Ketika Mi Jin yang sedang kesulitan membuka gembok, tiba-tiba salah satu zombie hampir saja menggigit dirinya. Namun si gendut Chongsan berhasil menyelamatkan Mi Jin dengan menusukkan tongkat yang dibawanya. Tetapi saat dia berhasil menusukkan tongkat tersebut, zombie itu masih berusaha menyerang balik dan perut Chongsan terkena tusukan kayu yang menancap pada zombie itu. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke ruang klub panahan. Di sisi lain, detektif Jae-il dan Ho-chol yang berusaha kabur dari kejaran para zombie, mereka berdua akhirnya berhasil lolos dan bersembunyi di restoran ayam milik ibu Chongsan. Ho-chol tiba-tiba terkejut karena melihat ada bayi di sana. Mereka berdua tidak mengetahui jika bayi tersebut adalah anak dari zombie Hesu yang terikat di dalam sana. Melihat kondisi bayi tersebut sendirian di tengah wabah zombie ini, Jae-il merasa tidak tega dan memutuskan untuk membawa bayi itu kabur bersamanya. Saat dia berusaha kabur, tiba-tiba ada anak kecil yang dikejar oleh sekumpulan zombie dan berlari ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Jae-il pun menolong anak kecil itu dan kembali masuk ke restoran. Beralih di tempat karantina, saat itu Pak Nam berusaha kabur dari sana untuk menjemput anaknya Onjo yang berada di sekolah. Saat dia berhasil keluar melewati gerbang, beberapa pasukan penjaga yang mengetahuinya langsung menembaki Pak Nam. Tetapi karena banyaknya tembakan yang meleset, Pak Nam pun berhasil kabur dan melompat ke dalam air. Kembali ke ruang kelas musik, Namra yang sekarang sudah menjadi setengah zombie karena gigitan Gunnam sebelumnya sedang duduk bersama Suhyok. Namra menanyakan kepada Suhyok mengapa dia masih berusaha melindungi dirinya yang sudah jelas tadi dia hampir menggigit lehernya. Ternyata Suhyok melakukan hal itu karena selama ini dia menyukai Namra. Suhyok sangat malu dikarenakan dia yang dulunya adalah seorang berandalan dan Namra adalah siswa yang paling pintar di kelasnya. Tetapi Namra yang ternyata selama ini juga menyukai Suhyok, dia pun membalasnya lewat rekaman handycam yang dia genggam. Setelah itu, Namra tiba-tiba saja merasakan ada keanehan pada pendengarannya. Telinganya menjadi lebih sensitif dan bisa mendengar suara-suara kecil yang bahkan tidak bisa didengar manusia normal. Yang sebenarnya itu adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh semua zombie, di mana zombie itu selalu bergerak mengikuti sumber suara. Setelah itu, mereka semua melanjutkan rencana sebelumnya, yaitu pergi ke atap sekolah. Tetapi kondisi mereka sekarang yang sedang terjebak karena sempat menghampiri Chongsan, sampai akhirnya Onjo mempunyai ide yaitu di mana nanti mereka akan membangun sebuah barikade dengan menggunakan bangku yang ada di dalam ruang kelas. Lalu memancing para zombie yang ada di luar kelas itu masuk dengan menggunakan suara yang berasal dari handycam yang akan mereka hubungkan ke televisi yang ada di sana. Saat seluruh zombie yang ada di sekolah terkumpul di dalam ruangan itu, mereka akan lari melewati pintu yang berada di sisi lain. Setelah mereka selesai menyusun barikade itu, Suhyok langsung bersiap untuk membukakan pintu. Setelah pintu itu dibuka, Junyong pun menyalakan handycam yang sudah dia sambungkan dengan televisi sebelumnya. Seketika para zombie itu mulai masuk ke ruang kelas, dan salah satu teman mereka, Woo-jin, mengawasi pintu sebelah dan memberitahukan kondisi di luar ruangan. Tetapi karena masih banyaknya zombie yang berdatangan, mereka semua harus terus bersabar menahan barikade itu sedikit lebih lama. Hingga kondisi sudah mulai aman, lalu satu persatu dari mereka mulai keluar dari sana. Tetapi Daesu menyuruh teman-temannya untuk mendahului dirinya agar zombie itu tidak menerobos barikade. Sampai akhirnya Chongsan menarik Daesu dan mereka pun keluar dari ruang kelas musik. Tetapi para zombie yang sudah menumpuk di sana berhasil menerobos barikade itu dan kembali mengejar mereka semua yang sedang berlari ke atas atap. Sesampainya mereka di sana, ternyata pintu atap itu terkunci dari luar.
Saat itu, Cholso yang berada di luar mendengar suara dari dalam pintu yang dia kunci sebelumnya. Namun karena dia takut jika itu adalah teman-teman yang sudah tergigit oleh para zombie, Cholso pun memutuskan untuk tidak membukakan pintu itu. Di saat yang sama, helikopter penyelamat datang karena melihat sinyal SOS yang dibuat Cholso. Sebelum dia menaiki helikopter, tim penyelamat sempat menanyainya apakah masih ada yang selamat selain dirinya. Cholso mengatakan jika hanya dia seorang diri yang masih selamat. Chongsan dan teman-temannya yang masih berada di dalam tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Guinam yang ternyata masih sehat walafiat dengan zombie yang dibawanya. Padahal sebelumnya dia terjatuh setelah bertarung dengan Suyok. Saat Guinam mencoba mencolokkan jarinya ke arah mata Chongsan, Namra tiba-tiba saja melempar Guinam hingga dia terjatuh dari sana. Di sisi lain, Unji yang sedang berjalan di halaman depan sekolah, dia melihat beberapa teman-temannya yang sebelumnya sering membuli dirinya telah berubah menjadi zombie. Lalu dia teringat saat di atap Unji dan Cholso berjanji akan membakar seluruh gedung sekolah. Hingga akhirnya Yunji kembali ke gedung sekolah dan membakar semua yang ada di dalam sana. Ketika seluruh sekolah mulai terbakar, pintu di atap yang ternyata memiliki sistem pendeteksi kebakaran itu terbuka secara otomatis dan mereka berhasil keluar dari sana. Kembali lagi di mana Jae-il dan Ho-chol yang masih berada di restoran Ibu Chongsan sekarang bersama dengan bayi Hesu dan anak kecil yang bernama Semin. Mereka semua bersiap untuk keluar dari restoran dan melanjutkan perjalanannya menuju pusat penanganan bencana. Mereka semua kabur dengan menaiki motor yang dikendarai oleh Jae-il dan Ho-chol memukuli para zombie yang mendekati mereka. Sampai akhirnya mereka berhasil lolos dan mendengar suara seseorang yang meminta pertolongan. Ternyata itu adalah si jeruk kupas yang terjebak di atas atap panti asuhan saat dia dikejar para zombie balita sebelumnya. Jae-il yang selalu mementingkan keselamatan orang lain, dia pun turun dari motor dan berusaha menolong si jeruk kupas yang ada di atas sana. Ho-chol pun yang panik meninggalkan Jae-il di sana karena para zombie yang mengejar mereka tadi mulai berdatangan. Di sisi lain, di ruang klub panahan yang pada saat itu Mijin meminta Janhari untuk melatihnya memanah, di tengah latihan Mijin mengatakan kepada Janhari jika menjadi atlet adalah hal yang menguntungkan sebab dengan prestasi yang dimilikinya mereka bisa masuk universitas dengan mudah. Tetapi Janhari yang seorang atlet panahan membahasnya jika menjadi seorang atlet bukan jaminan bisa mempermudah mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Karena seorang atlet yang bahkan tidak pernah menjuarai peringkat nasional, maka mereka tidak akan bisa diterima di universitas manapun. Di balik watak Mijin yang keras, dia mengatakan kepada Janhari setidaknya dalam kondisi saat ini, kemampuannya sangat dibutuhkan. Scene berpindah kembali di mana saat itu Jae-il terjebak bersama jeruk kupas masih berada di atas atap panti asuhan. Di sana Jae-il menanyakan kepada si jeruk kupas tentang alasannya melakukan siaran langsung di tengah wabah zombie yang bahkan bisa membahayakan dirinya. Si jeruk kupas mengatakan jika dia melakukan ini untuk mengungkap kebenaran tentang wabah zombie tersebut. Tak lama setelah itu, Ho-chol tiba-tiba kembali dengan mengendarai bus dan menabrak para zombie yang berada di depannya. Seketika Jae-il dan si jeruk kupas itu melompat ke bis dan melanjutkan perjalanan mereka sebelumnya yaitu menuju ke tempat penanganan bencana. Tiba malam hari saat Chongsan dan teman-temannya sedang berkumpul sambil menyalakan api unggun di atas atap. Di sana mereka saling bercerita dan mengungkapkan perasaan satu sama lain agar sedikit menenangkan suasana di tengah ganasnya wabah zombie ini. Chongsan pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Onjo yang selama ini dia pendam. Namun Onjo yang tidak percaya karena selama ini dia mempercayai Chongsan sebagai sahabatnya. Setelah mendengar hal itu, Onjo pun meminta Chongsan pergi dan membiarkan dia menyendiri untuk sementara waktu. Tetapi tiba-tiba saja dari bawah muncul Guinam dan seketika menangkap Onjo. Chongsan yang melihatnya dia langsung menyelamatkan Onjo dan mereka pun mulai saling berkelahi. Saat Guinam hampir berhasil menjongkel mata Chongsan, teman-teman yang lain seketika langsung berusaha menolong Chongsan. Tetapi karena kemampuan Guinam yang sudah semakin bertambah kuat, Chongsan dan teman-temannya pun kewalahan melawannya. Namun di saat yang sama, Namra yang juga zombie alpha itu, dia memberanikan diri untuk bertarung melawan Guinam. Suhyok yang melihat Namra sepertinya gagal mengalahkan Guinam, dia pun berusaha kembali menolong Namra. Tetapi usaha Suhyok sia-sia sampai akhirnya Namra kembali memanfaatkan kesempatan itu dan menjatuhkan Guinam dari atas atap.
Di sisi lain, kelompok Jail yang akhirnya sekarang mereka menaiki bus yang dikendarai oleh Hochol, tiba-tiba saja tidak sengaja menabrak seorang yang mengendarai sepeda. Ternyata itu adalah Unji yang kabur setelah dia membakar seisi gedung sekolahan. Saat Jail turun dari bus untuk menolong Yunji, seketika ada sekumpulan tentara yang menembaki mereka. Namun Jail berusaha menunjukkan identitasnya dan akhirnya mereka pun dibawa ke tempat karantina yang ternyata itu sekaligus tempat penanganan bencana. Sesampainya di sana, Jail memberitahukan informasi tentang laptop milik Pak Li yang berada di ruang lab sains SMA Hyosan. Jenderal Sonmu mengirimkan pasukannya ke sana untuk mengambil laptop tersebut. Setelah itu, Yunji yang akhirnya sampai di pusat karantina bertemu dengan Cholso yang meninggalkan dirinya saat di sekolah. Cholso pun tampak terkejut dan tidak mengira jika Yunji masih hidup saat dia membiarkannya kembali ke ruang guru. Yunji pun mengatakan jika dia saat ini merasa sangat lapar dan ingin memakan sesuatu. Cholso pun memberikan makanan yang dibawanya, tetapi Yunji mengatakan jika dia ingin memakan yang lain, yaitu si Cholso. Beralih kembali di mana Chongsan dan teman-temannya yang akhirnya melihat helikopter datang ke arah mereka. Ternyata itu adalah tim penyelamat yang diarahkan oleh Jenderal Sonmu. Setibanya mereka di sana, Chongsan dan teman-temannya merasa sangat senang karena harapan mereka untuk selamat selama ini bisa terwujud. Tetapi karena kewaspadaan, tim penyelamat itu mengecek suhu mereka terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka masih tidak terinfeksi virus. Setelah itu beberapa pasukan mulai memasuki ruang lab. Tetapi tampak sepertinya para zombie yang ada di sana berusaha menyerang mereka. Para pasukan itu mulai menembaki semua zombie yang ada di sana dan mengambil data yang ada pada laptop milik Pak Li. Setelah misi mereka untuk mendapatkan data yang berada di laptop Pak Li, para pasukan khusus itu mulai menolong para siswa satu persatu dengan cara menaikkannya dengan menggunakan tali, dikarenakan tali itu tidak bisa sekaligus mengangkat mereka semua. Saat Jimmy sudah terangkat, tiba-tiba saja Jenderal Sonmu memerintahkan pasukannya untuk membatalkan misi penyelamatan. Dikarenakan tragedi yang terjadi di pusat karantina, di mana ternyata orang yang terkena gigitan bisa tidak memiliki gejala yang sama. Seketika Jimmy dikembalikan turun dan tim dari pasukan khusus itu mulai menodongkan senjata ke mereka semua. Chongsan dan teman-temannya pun protes serta menanyakan mengapa mereka membatalkan misi penyelamatannya. Tetapi para pasukan khusus itu tidak memberitahu alasannya dan meminta maaf kepada mereka semua. Pada akhirnya Chongsan dan teman-temannya tetap berada di sekolah dan tim pasukan khusus itu pergi meninggalkan mereka di sana. Di saat yang sama, kelompok Janhari yang melihat helikopter itu terbang ke arah mereka, berharap helikopter itu akan menolong mereka. Tetapi sangat disayangkan, ternyata itu malah membawa para zombie berdatangan dan menghampiri mereka, hingga akhirnya mereka pun kabur dari sana. Lalu di pusat karantina, Jenderal Sonmu memerintahkan seluruh anggotanya untuk memperketat pemeriksaan dan memindahkan para korban evakuasi yang baru saja datang ke ruangan khusus dengan cara diborgol. Kembali lagi di sekolah, Chongsan yang sepertinya tampak kesal menendang api unggun itu dan tanda SS yang tadi mereka buat. Tak lama setelah itu, langit pun mulai hujan dan mereka semua merasa senang karena selama ini mereka tidak memiliki persediaan makanan dan air sama sekali. Tapi di sisi lain, telinga Namra yang terlalu sensitif karena kemampuan zombinya, dia pun merasa kesakitan. Sambil menikmati air hujan yang turun membasahi mereka, Chongsan dan teman-temannya menangis karena hingga sampai saat ini, mereka masih bisa bertahan hidup meskipun tidak ada yang menyelamatkan mereka. Dikarenakan suara hujan yang deras itu mampu membuat zombie tidak bisa mengetahui keberadaan mereka, akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk turun dari atap dan menuju ke puncak gunung yang ada di dekat gedung olahraga. Karena hujan itu juga, aroma yang ada menjadi tercampur, dan itu membuat penciuman para zombie tidak bisa mendeteksi keberadaan para manusia. Mereka pun mulai berjalan dengan hati-hati dan berusaha tidak mengeluarkan suara. Saat mereka berhasil melewati para zombie itu, tiba-tiba saja Chongsan melihat ibunya yang sudah berubah menjadi zombie, dan film pun bersambung. Di part selanjutnya diketahui, ternyata wabah zombie ini tidak bisa disembuhkan. Karena kondisi wabah sudah tidak terkendali lagi, Jenderal Sonmu akhirnya memutuskan untuk meledakkan sekolah beserta seisi kota Hyosan. Tetapi Chongsan dan teman-temannya yang masih berada di sekolah harus tetap bertahan hidup dari kejamnya wabah zombie yang semakin bertambah banyak. Apakah ini akan menjadi akhir dari wabah virus zombie tersebut? Sekian untuk video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!